Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa, tetapi mendapat pengampunan dari Allah yang murah hati dan penuh belas kasihan. Salah satu ajaran Yesus yang sangat penting dan menjadi ciri para muridnya adalah pengampunan. Namun justru keutamaan mengampuni ini menjadi hal yang paling sulit kita lakukan. Makin sering kita bersatu dalam doa dan pujian, makin sering kita berkumpul dalam devosi dan ekaristi, serta makin bertekun dalam membaca kitab suci, seharusnya makin terbuka lebar hati kita pada sesama yang membutuhkan pengampunan dan belas kasihan kita. Tak jarang justru kita menjadi orang yang sulit mengampuni. Kalau begitu kerasnya kita hingga tak mau mengampuni, apakah akarnya karena kita tidak mengalami dan mensyukuri kemurahan hati dan belas kasih Allah kepada kita? Dalam maklumat Misericordia Vultus yang menjadi landasan tahun luar biasa kerahiman Allah 2016 dengan mengambil tema "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati", diambil dari Lukas 6:36. Paus Fransiskus di situ mengajak kita untuk berbelas kasihan. Yesus adalah wajah sempurna dari belas kasih Allah. Di situ digambarkan kisah pengampunan, dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang dari Lukas 15. Belas kasih Allah tak akan berhenti hingga yang hilang ditemukan, yang sesat didapatkan, dan yang salah diampuni. Ada orang yang baru saja keluar dari ruang pengakuan, mengaku dosa, mendapat absolusi, dan berdoa penitensi. Keluar dari gereja bertemu dengan temannya yang hendak minta maaf, tapi dia tidak memperdulikannya. Dia pergi. "Maaf saya kemarin." Malah ia berbalik, "Apa kemarin? Yang dulu apa? Yang kemarin dulu apa? Yang dulu lagi." Tidak dihitung-hitung. Baru saja orang mendapat sakramen pengampunan, sakramen belas kasih, mendapat ampun. Ada temannya yang minta maaf, tidak diperdulikan. Apakah ia sungguh di dalam ruang pengampunan, pengakuan dosa itu mengalami belas kasih Allah? Ataukah hanya upacara menderetkan dosa? Saudara-saudari yang terkasih, setelah menyampaikan cara teguran Kristiani minggu yang lalu, Yesus menyampaikan ciri penting bagi seorang murid, yaitu mengampuni. Petrus tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada waktu itu ada batas pengampunan, yaitu 3 kali pada kesalahan yang sama. Jadi setelah itu tidak usah diampuni lagi. Itu batasnya. Misalnya ini, ada orang menghina saya. "Hei, kerdil lu." Sakit hati, 1 kali dihitung. Besok orang yang sama bilang, "kate lu." 2 kali. Kan kesalahan yang sama. Besoknya lagi bilang, "Hei, cebol lu." 3 kali. Berarti sudah kesalahan yang sama pada kesalahan. Nah, menurut kebiasaan pada waktu, kesalahan yang sama 3 kali cukup. Maka sebagai murid Yesus, Petrus bermurah hati. Ia harus memaafkan lebih banyak. 7 kali mengampuni luar biasa. Maka Petrus berkata, 7 kalikah? Yesus malah meminta Petrus untuk tidak membuat kalkulasi matematis dan estimasi logis kalau berbicara pengampunan Kristiani. Apakah ini adil? Keadilan harus dipasangkan dengan belas kasih. Kebenaran dengan pengampunan. Jangan kita berbicara soal kebenaran jika tidak mau mengampuni, karena bisa menjadi penghakiman. Jangan kita berbicara soal keadilan
kalau tak ada belas kasih, karena bisa menjadi penghukuman. Bagi Yesus, pengampunan itu tiada batasnya. Seperti Allah mengampuni dengan tiada hitungannya. Kata Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 490. Luar biasa. 70 kali 7 kali adalah gambaran hitungan pengampunan yang tak terhitung sampai pada puncak pengampunan Allah seperti digambarkan dalam kitab Daniel bab 9 ayat 24. 70 kali 7 kali masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Itu pengampunan terakhir. Dalam pengampunan Yesus mengajak kita. Dalam Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang berdosa yang sebenarnya tidak pantas menghukum sesama, yang bersalah seolah-olah kita saleh tanpa salah. Maka dalam Yohanes 8 tentang ada seorang wanita yang kedapatan berzina. Setelah orang-orang Yahudi dan ahli Taurat dan orang Farisi pergi, Yesus berkata, tidakkah ada yang menghukum engkau? Siapa yang berhak menghukum itu? Yesus. Dan Yesus pun berkata, aku pun tidak, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi bukan berarti kalau kita tidak mengampuni, membiarkan orang itu berdosa. Dia pesannya, ampunilah dan katakanlah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini berhutang dosa terhadap Allah. Seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta dan dibebaskan oleh tuannya. Tetapi menghukum sesama yang berhutang hanya 100 dinar. Karena tak sanggup membayar. Hamba ini memohon, Tuhan berilah waktu. Mintanya apa? Berilah waktu. Tapi apa yang dia dibebaskan oleh tuannya 10.000 talenta. Ia yang sudah dibebaskan mendapat belas kasih luar biasa, keluar bertemu dengan temannya yang punya hutang 100 dinar dan berkata hal yang sama yang dia lakukan. Ia tidak tersentuh hatinya, malah memasukkannya ke dalam penjara. Memang pada waktu itu ada penjara yang disebut penjara hutang. Itu memang orang yang tidak bisa membayar hutang dipenjarakan. Maka di dalam penjara itu adalah orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Dan baru dikeluarkan kalau saudaranya atau ada orang lain yang menebusnya dengan membayar hutang. Jadi penjara hutang. Biasanya penjahat biasanya dihukum mati. Tapi penghutang-penghutang itu dipenjara. Maka wajar itu konteksnya dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita melihat perbandingan 10.000 dan 100, tidak melihat perbandingan yang sangat jelas. Kalau diuraikan, 1 talenta itu artinya 6.000 dinar. 1 dinar adalah gaji 1 hari. Maka 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Kalau hamba itu gajinya 1 dinar itu 1 gaji sehari, berarti ia harus menyelesaikan 60 juta itu sama dengan 164.000 tahun untuk membayarnya. 164.000 tahun lebih. Kalau 1 hari disebut gajinya 100.000, berarti 110.000 talenta itu sama dengan 6 triliun. Orang yang berhutang 6 triliun dibebaskan. Tak mungkin orang membayar hutangnya. Dan begitu ada saudaranya yang berhutang 10 juta rupiah, dia cekik habis sampai masuk penjara. Itulah kekejaman manusia yang mendapat belas kasih Allah. Di mana belas kasih pengampunan yang dialaminya? Allah berhak menghukum kita.
Tetapi ia tidak menghukum, malah menyelamatkan kita. Lihatlah salib. Salib Yesus, itu bayarannya. Jika kita harus menebus dosa kita sendiri, kita harus bekerja keras untuk menebus dosa kita 164.000 tahun lebih. Tak mungkin, mustahil kita bebas hukuman mati. Mustahil tanpa salib kita selamat. Untuk itulah kita harus mengampuni sesama, menjadi tanda belas kasih Allah bagi sesama. Yesus menebus hutang kita dengan salib, dengan darahnya, karena kita tak mampu menebusnya. Kemauan mengampuni sesama adalah ungkapan nyata orang yang terberkati karena mengalami belas kasih Allah. Maka bisa jadi orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang tidak mengalami hidupnya terberkati, sekalipun diampuni dan diberkati oleh Allah, tetapi tak mengalami belas kasih Allah. Kata Yesus, maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati.